Iya, aku tahu, ini masih gelap. Aku tuh selalu bangun jam 5 pagi, tau nggak? Soalnya setiap hari kita ngueng-ngueng ke kota berbeda kan. Tadinya aku pikir bakal masih sepi, ternyata udah rame parah. Perjalanannya lumayan panjang, butuh 3 kali transfer. Tapi kalau secara durasi sih perjalanannya singkat banget. Dari Osaka ke Nara cuma 1 jam 11 menit. Kata iya, aku akan suka kota Nara. I'm acting surprised, but I know I'm not over you. Keep missing a fight. Ini yang pertama, kita akan mulai dengan jantungnya kota Nara. Kita tinggal lurus aja jalan kaki 3 menit. Lucunya, lucunya. Isn't it time? Bentar ya. Isn't it time we go? Halo, nanti ya. Kita masuk ke dalam dulu ya. Todaiji adalah jantung kota Nara. Bukan hanya objek wisata, tapi poros sejarah yang membentuk kota ini seperti sekarang. Dan yes, masuk ke sini harus pakai golden ticket. Jepang pernah menjadikan negara dan agama jadi satu sistem kan. Todaiji ini bukti fisiknya. Di dalam ini kan ada Great Buddha, patung Buddha perunggu terbesar di Jepang. Dan ini salah satu bangunan kayu terbesar di dunia. Ini bukan sekedar tempel, ini anchor-nya Nara. Todaiji dibangun oleh negara, dibiayai negara, dan difungsikan untuk kepentingan negara. Great Buddha adalah simbol perlindungan seluruh Jepang. Dia bukan Buddha untuk satu orang, tapi Buddha yang diminta negara untuk menjaga semuanya. Bangunan dan patung di sini pernah runtuh, terbakar, dan dibangun ulang. Tapi mereka tetap utuh sih, karena kan terus dipulihkan. Dan yang paling aku suka, sejarah di sini tuh nggak berhenti dan diam di masa lalu. Nggak jadi pajangan juga, tapi masih hidup, bahkan masih dipraktekkan dalam keseharian. Menurut aku itu keren banget sih. Seperti yang tadi kita udah lihat di awal, banyak banget kan rusa di halaman Todaiji. Kita juga bisa kasih makan rusanya dengan crackers yang dijual di sepanjang jalan. Tapi ingat ya, rusa di sini bukan peliharaan dan atraksi. Jadi bisa galak, bisa nyerobot, dan bisa nyolong makanan yang ada di tangan kita. Ini asli gemes banget, rusanya bisa kasih hormat sebelum minta crackersnya. Habis, dadah! Bye-bye! Kalau kalian mau lihat dan interaksi dengan rusa lebih banyak, kalian tinggal jalan kaki sedikit sih ke Nara Park. Ini bukan sekedar taman rusa lucu, karena rusa dianggap utusan dewa dalam Shinto. Mereka hidup bebas sejak ratusan tahun. Aku senang sekali di Nara. Wah, ada lulung. Night and day, I'll be with you. Kita ngemil ya. Kalau kalian biasa makan sushi itu kan di restoran. Dulu tuh sushi itu justru dibungkus sama daun kesemak dan dimakannya take away. Budayanya kayak gitu, jadi nggak duduk di restoran gitu. Aku mau ajak kalian untuk ngerasain makan sushi menurut budaya dan tradisinya ketika awal. Angin di sini dingin-dingin. Jalan kaki di Nara menyenangkan banget. Udara dan jalannya bersih, dan kotanya emang nyaman buat jalan. Aku sedikit kaget pas lihat rombongan sekolah yang kayaknya lagi study tour deh. Tempat susinya udah dekat. Tadi kita jalan kaki 14 menit. Maaf, aku. Itu dia toko susinya. Wait a minute. Kok dia masih libur ya? Nanti kita balik lagi ya, kali dia buka siangan. Masih ngarep dong. Sini deh, tempatnya kecil banget. Sini. Banyak yang beli buat take away doang kali. Iya emang ini tuh take away, Cung. Kita ke Lawson yuk. Untung Lawsonnya deket banget, jadi bisa melipir bentar. Beli minuman matcha ayataka yang aku suka itu. Salfok dikit, gantungannya lucu-lucu ya. Mari kita buka dengan sushinya. Tenang. Ini tuh area yang lumayan hidup, banyak banget pilihan makanan. Nanti kita makan siang di sini. Abis selesai makan siang, kita ngecek lagi. Cheers. Untuk sementara kita makan sushi takeaway juga kok. Tadang. Wih. Yang ini isinya telur, mentimun, sama acar. Yang tadi ada mayonya. Bisa sih.
Tada, inari. Dan ada yang kucing. Lopot lagi. Tadi tuh. Cong, lu tutupin gue dong di sini dong. Gak enak lah yang Gue diliatin sama yang syutingan itu. Nih, gue kasih dia. Jangan dong ya. Super super yummy. Nggak. Ada. Ini punya Muji loh. Ih, wangi banget. Bentuknya agak menyamping seperti perahu. Wah, ketebalannya kurang lebih sama seperti aku. Yummy. Kok agak sama nih? Iya, agak sama. Ya, maca. Ada sedikit pahitnya, aku suka. Aku mau bawa pulang yang banyak. Sebelum kita makan siang ke dalam, mari kita cek sebentar ke sebelah kanan. Siapa tahu buka ya kan? Akhirnya. Semoga ini jadi awal mula berakhirnya semua kutukan toko tutup ya. Salah satu alasan aku ke Nara adalah pengen coba sushi tradisionalnya, Kakinoha Sushi. Sushi ini bukan cuma lahir di sini, tapi juga tumbuh bersama cara hidup orang Nara. Karena Nara jauh dari laut, ikan laut harus diasinkan dan diawetkan. Daun kesemek dipakai sebagai pembungkus alaminya. Dari situlah Kakinoha Sushi jadi solusi untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Ah, so cute. Wah, aku suka sekali. Daun kesemek ini yang bikin sushinya tahan lama. Ini jauh sebelum orang-orang mengenal yang namanya kulkas. Tuh, jadi kayak gini. Aku tadi belinya isinya salmon. Yuk kita makan. Super super yummy. Daunnya kayak ada rasa sedikit asam dikit banget. Suka banget. Ini biasanya untuk perjalanan jauh gitu loh. Dia sekali hap-hap gitu. Kita perjalanan singkat. Biasa dia abis ini kita perjalanan jauh. Yuk kita makan siang. Ini suka nih. Kita buka bisnis sushi, tapi yang kayak gini. Bisnis pokeball aja nggak kesampaian, Cong. Yang di Kilung. Ah jangankan itu, gue minta dibikinin sandwich juga nggak kesampaian sampai sekarang. Ujung-ujungnya gini nih. Ujung-ujungnya minta dibikinin. Di depan pintu masuk stasiun JR Kintatsu Nara ada patung Gyoki, biksu yang turun langsung ke lapangan membantu masyarakat. Tahu nggak? Biasanya ini tuh jadi titik ketemuan orang lokal kalau janjian. Stop. Kakinoha Sushi di sebelah sana. Ini Lawson yang tadi aku beli cemilan itu loh. Tempat lunchnya ke arah sini, deket semua kan. Kemarin kan ketika di Kyoto kita makan tonkatsu juga kan pas malam. Sekarang makan siang di Nara tonkatsu juga. Ini favoritnya orang lokal. Ganko salah satu chain restoran Jepang yang cukup lama usianya. Interiornya dinominasi kayu dengan taman kecil di bagian dalam. Ini aku pesan menu spesialnya mereka. Dan tonkatsu ini tuh tipe makanan yang dimakan orang lokal tanpa mikir panjang. Saat makan, hal pertama yang harus dilakukan adalah ini kita tumbuk sendiri. Tingkat kehalusan tergantung selera. Duh wangi ini sausnya. Nah ini juga tergantung selera mau sebanyak apa. Nanti kalau kurang kan tinggal ambil lagi. Tapi kalau kalian mau cocolan lainnya, ini ada yang vegetable sama sesame. Aku coba yang ini dulu deh yuk. Yummy. Coba dulu ya. Sedikit asam. Ini tergantung selera. Ini crunchy sekali, juicy sekali. Terus pas digigit, nggak berasa minyaknya, masa? Ini makan di sini emang nggak buru-buru, harus pelan-pelan dinikmati. Yang levelnya free, nasi, miso, sama kolnya. Kita coba dagingnya ya. Yummy.
Dagingnya pas digigit kayak hilang semua. Kayak ingatan kita. Kalau udah putus, hah? Emang kemarin pacaran sama siapa gitu loh. Terus Cong, nasinya itu udah mau habis. Bingung Cong, tuh nasi hilang kemana ya Cong? Ya ke perut aja. Can I add more rice? Yeah. Thank you. Arigatou gozaimasu. Nyam 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 nyam. Ini habis deh. Ini dagingnya masih ada 2. Cong, gue dagingnya kebanyakan nih. Exchange. Yang ini atau yang ompong? Enggak, yang itu aja. Iyalah, ini kan gue kasih dulu tuh 2, Cong. Buset. Dasar. Lo mau gue hitung-hitungan lo ya? Ya iyalah, kan harus adil dan merata, kan kayak negara kita. Kenapa lo ambil gue punya? Hah? Kan dia kan tukeran. Barter, Cong. Cuma tadi gue bilang barter, lo bilang barter. Oh nggak barter ya udah nggak apa-apa ini buat lu. Nggak mau. Nggak apa-apa, Cong. Nggak mau Cong. Kenyang. Gue juga nggak bisa babinya. Ya udah lo ini. Ya udah deh, nggak apa-apa deh. Ah, tau gitu tadi kita masuk pesan yang spesial. 1 ebi begini, 1 tonkatsu, Cong. Mana saya tahu kalau Anda tidak suka ini. Gue suka tapi nggak bisa Tidak makan bisa babi banyak-banyak. banyak. Gue tahu, Cong, gue ada limit susu. Gue pakai susu lebih dari 3 babi, gue jadi babi. Sekarang giliran aku makan-makan dan tumbuk-tumbuk. Aku suka banget deh sama suasananya, ramai tapi tetap berasa tenang gitu. Sekarang kita jalan kaki sekitar 12 menit. Aku mau beli omiyage khas Nara, namanya cagayu, bubur nasi yang dimasak pakai teh. Unik kan? Dulu ini tuh makanan harian para biksu dan orang-orang tua di Nara. Bukan tipe makanan yang mudah ditemui di restoran sih. Hai Cong. Apa? Keluarin semua. Tau dari mana? Ya kan? Iya benar. Agak jarang yang jual cagayu. Nah kebetulan tempat yang akan kita tuju, dia jual dalam bentuk menu, makan di tempat, dan juga souvenir yang bisa dibawa pulang. Kita beli nanti yang souvenir ya. Semoga buka. Harusnya buka, soalnya kutukannya kan udah hilang. Tau dari mana lu udah hilang? Langsung dateng lagi, Cong. Ada nggak sih ini? Ini nih cagayu, ini. Ya dia udah ngejual itu, Cong. Coba tanya dulu. Sumimasen. じゃがいのお土産あ、お土産はないです。はい、すいません。 Sumimasen. Souvenir Nara nggak ada sumimasen. Kalau yang tadi kita jelajahi itu kayak postcardnya Nara kan. Itu maksudnya yang Nara terkenalnya tuh sama ini gitu. Kalau pengen ngerasain Nara yang lokal banget, kita harus menjauh dari spot ini. Mari kita lakukan itu dengan perjalanan hampir 2 jam. Kalau enggak nyasar. Ini emang kali pertama aku ke Nara, tapi kalau kita nggak ngerasain vibe lokal yang jauh dari area wisata, kayaknya sayang aja. Emang nggak takut nyasar? Takut juga sih, tapi selama ada maps, manusia, dan IC card, kita pasti bisa sampai tujuan. Ya skenario terburuknya paling nggak jadi ke sana, tapi kan udah pasti bisa balik ke hotel. Sebelum keluar, aku top up IC card di mesin. Tenang aja, mesinnya ada di setiap station kok. Bisa juga kalau mau top up di konbini. Kita nyambung 2 kali kan, tadi kan kita naik kereta. Turun di Oji Station. Setelah itu kita harus keluar, baru naik bis. Kayaknya perjalanan kira-kira, tadi kan aku bilang 2 jam kan. 1,5 jam sih kayaknya. Sebenarnya aku bela-belain menjauh dari area familiar dan ramai karena aku mau ajak kalian makan sukeman lokal. Untuk rute perjalanan dan bisnya, kalian bisa buka maps dan pilih opsi sesuai kondisi. Aku pilih viewer transfers. Setelah ini kita turun 1 station lagi. Akhirnya kita sampai, tidak nyasar. Kita telepon dulu, minta dijemput sama Ayang. Aku udah capek. Cong, beneran hidup? Ya beneran lah, masa properti. Lu kira ini studio foto? Kan kalau di kita pasti, Cong.
lucu Cong, jauh-jauh lagi pantatnya. Jadi kangen sih. Nuansa Nara di area ramai dan familiar beda banget sama di sini. Nara yang jauh dari spot turis justru lebih tenang dan hening. Beneran hening, seriusan. Nih Cong, gue rumahnya segini aja Cong, jadi nggak capek ngurusnya. Mana? Ya segini-gini lah nih, segini-gini. Jangan terlalu kecil, Cong. Tak kalau gue nginep gak ada kamar. Ya ada lah Cong, emang lu pikir segini gak kamar ada 2, ada lah Cong. Kan gue bawa keluarga, Cong, sama emak gue semua bawa. Tapi mobilnya cuma 1, Cong. Ini mobilnya enggak, tuh mobilnya 2. Ini mobil sehari-hari parkir sini, mobil koleksi parkir sini. Mobil suami lu di mana? Hah? Mobil suami lu. Di sini. Mobil gue di situ. Karena suami gue kerjanya di rumah, gue yang keluyuran. Lu yang kerja. Iya amit-amit, gue gak mau lah, enak aja. Ya tapi gue kalau kerja rumah di situ kerjanya juga nggak pakai mobil, irit bensin. Jadi Dia di sini gue pecangkut. berkebun ya? Mari kita imani. Takut antak kortikus. Enggak, gue mau copot ini. Siapa tahu nih jadi tanah gue nantinya, amin. Gue mau pulang. Amin ya Tuhan. Cong, gue simpen sama tiket jidi. Siapa tahu ya kan dibeliin jadi rumah di sini, amin. Hah? Ini kan gue udah berdua, Cong. Oke lah, Bang Jidi yang ini ya Bang Jidi ya. Nih, tanah kosong. Ayo, kita ambil dari seberang, Cong. Ayo, kita harus mengimani, Cong. Tanah kosong. Ya Bang Jidi, inget-inget. Nih yang tanah kosong nih Bang Jidi. Kita mampir ke Taketori Park dulu ya, taman bermainnya orang lokal. Berhubung aku calon orang lokal sini, amin. Kita mampirin dulu. Ini taman lokal, nggak ada tiket masuk, jadi semua areanya di sini tuh gratis karena emang fasilitas umum. Playgroundnya seru banget buat anak-anak, bukanya dari jam 9 pagi sampai 4 sore. Tapi tamannya sendiri bisa dimasuki kapan aja, 24 jam. Dan yang paling aku suka, tamannya terawat banget, bersih, parah. Nama taman ini kan Taketori. Taketori itu diambil dari Taketori Monogatari, cerita rakyat Jepang kuno tentang Putri Kaguya. Putri yang ditemukan di dalam batang pohon bambu. Kalau kalian lihat di belakang sini, anak-anak suka meluncur di sini. Jadi anak-anak senang, ibu-ibu tenang. Pulang ke rumah, anak-anaknya nggak bandel lagi karena semua energinya tuh kayak udah dihabisin gitu loh. Jadi perosotan gede ini tuh budaya taman Jepang. Konsep taman Jepang lama. Jadi anak sehat, orang tua tenang. Di belakang situ juga ada rumah kayu. Jadi Taman Taketori itu tempat anak-anak bermain, tempat lansia jalan pagi atau jalan sore, tempat keluarga piknik, tempat orang-orang yang habis pulang kerja mau duduk bengong ngelihat matahari terbenam. Kayak aku gitu kan, ya belum kelar kerja sih. Maybe I need a break. Maybe that's why I fade into this bitter taste. I think I'll let it be. Bener kan, hening dan tenang? Ini banyak banget yang serius gitu ya, ramen atau suka main serius yang jauh dari area turis. Kenapa? Karena sewanya pertama lebih murah. Kedua, pelanggannya itu tuh nggak musiman, pelanggan tetap. Kalau turis kan musiman kan. Dan yang ketiga, mereka tuh nggak perlu kompromi banyak gitu loh untuk nyesuaiin dengan lidah turis. Jadi salah satunya adalah, tada! Cuma dia itu ada 2 jam buka. Kita tunggu ya. Every guy I've met, we fell in Perjalanan panjang kita hari ini berakhir di satu mangkuk sukemen. Hai. 3 alasan utama aku main ke Nara, Todaiji, Kakinoha Sushi, dan ini Menya Genkai. Menya Genkai ini bukan tempat ramen yang biasa dicari turis, tapi justru jadi pilihan orang lokal. Aku pesan menu andalannya, Stamina Yaki Ramen. Saat makan. Wangi sekali. Ramennya, oh. Persiapan supnya itu 1,5 hari loh. Crazy. Mari kita coba. Dan segar, menghangatkan tubuh.
super yummy. Cuy banget, banget. Ini kan baru buka tahun 2020 ya. Pemiliknya belajar dari ayahnya. Nah, ayahnya ini juga punya kedai ramen 1 jam dari sini. Dan hebatnya, dia ngerjain ini semuanya sendiri di dapur. Sendirian. Tapi emang karena passion sih ya. Telurnya. Belakangan telurnya sayang. Ini dalam satu mangkuk dia tuh ada 2 jenis daging yang dipakai. Ayam. Wow, dan Super yummy. banget. Sayang, aku mau masukin sini boleh, sayang. Jangan sedih, selesai makan ini kita makan lagi yang lain. Udah terakhir, habis. Sekarang pesenin buku lu kali. Yang mana? Sama. Oke. Thank you. Ini ada kisahnya. Salah satu menu yang dijual sama ayahnya itu nasi goreng ini. Nah, anaknya tuh suka banget sama nasi goreng ini. Jadi begitu anaknya pengen bikin bisnis sendiri, kepikiran, aduh kayaknya gue pengen banget deh jual menu nasi goreng papa, cie. Akhirnya dia minta ayahnya untuk belajar resep yang sama persis dengan yang dijual ayahnya di kedai ramennya dia. Setelah udah belajar dan berhasil, dimasukinlah menunya di sini. Jadi kalau kita datang ke kedai ayahnya pesen ini, sama aja dengan yang ada di sini. Mari kita coba satu suap. Yan. Dia enak banget. Kalian tahu kan kalau nasi goreng kita kan penuh rasa banget kan, kayak gurih banget parah gitu kan. Ini dibilang gurih tuh enggak, tapi rasanya tuh banyak banget gitu. Jadi ada bukan kayak nasi goreng kita, tapi apa ya nih ya jelasinnya ya. Terus dagingnya banyak lagi. Ada yang crunchy-nya, terus ada yang seratnya. Nah, itu dagingnya banyak banget. Kalau kalian lebih suka nasi daripada ramen, ini wajib dicoba. Kayaknya kalau aku bingung sih pilih yang mana. Dua-duanya sih. Kalau kapasitas perut kalian gede, dua-duanya. Cong, di piring lu tuh ada yang aneh tau. Kayak ada topping apa itu di situ. Ini. Iya. Ini gue aman-aman buat di mix, Cong. Cong, gue apply di sini aja, Cong. Gue tinggal sini, kerja di sini. Shift malam. 1 minggu lu kerja, kontak lu udah gue rename jadi Jaiko. Kesian, Cong, mereka nggak ngerti. Jadi tadi sembari kita nunggu ini buka, kita ada obrolan nggak penting. Kalau nanti aku tinggal di sini, konbini kan jauh banget ya. Aku nggak bakalan jadi pergi ke sini si Suka, kemudian jadi Jaiko. Karena konbininya jauh. Jadi nanti kalau chat, Cong, si Suka, aku jawab, masih. Minggu depannya ditanya lagi, Cong, masih si Suka. Terus aku balas, Jaiko. Jadi nanti kalau ada orang yang baca chat kita, langsung overthinking kan. Ini kode nih, ini kode. Kode lagi gibah gua nih pasti. Nggak, Cong. Itu harus lu cut. Oh nggak, dia pasti nyadar. Aku suka makanannya, tidak mau pulang. Hati-hati, Cong, ada pup. Ria SW melaporkan dari Kota Nara. Mana, Cong? Biskuit. Dia tahu, Cong, gak ada bau biskuit, Cong. Ria SW melaporkan dari Kota Nara. Mana? Ayo, sini. Situ dulu.
Apaan sih? Baru kelihatan.